Bajian di sini. Iya, Bajian apa selamat kabar? sore. Alhamdulillah baik. Oke, sudah seminggu kita tidak bertemu ya Mbak Jihan. Gimana kabarnya? Oh, baik ya Mbak Iya, Jihan, mohon maaf. baik. Perasaannya gimana Mbak Jihan? Perasaannya alhamdulillah jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang ya Mbak Jihan ya. Kenapa Mbak Jihan merasa demikian? Apakah Mbak Jihan sudah melaksanakan PR-PR sebelumnya yang pernah kita sepakati? Untuk PR-PR yang udah disepakati, mungkin kalau soal skripsian mungkin udah lumayan tenang, lumayan bisa mengontrol diri, lumayan bisa melawan rasa malas itu. Tapi kalau mungkin soal terbuka dengan orang lain itu saya rasa saya masih belum bisa. Oke, Mbak Jihan bilang kalau misalnya saat skripsi udah mulai tenang nih Mbak Jihan. Cara apa sih yang Mbak Jihan lakukan pada saat waktu itu? Caranya ya. Kalau untuk caranya tuh mungkin saya tuh ya mulai memfokuskan lah ya. Oke. Saya mencoba untuk fokus. Kalau misal saya agak burn out mungkin saya berhenti sebentar, tapi setelah itu saya lanjut lagi untuk mengerjakan. Ya, berarti Mbak Jen udah punya coping mechanism di sini ya. Iya. Nah, Mbak Jen pernah Mbak Jen mengatakan mengalami burnout ya Mbak Jen. Iya. Apa sih yang Mbak Jen rasakan saat itu? Lebih ke capek mikir ya. Pasti kan ketika kita mengerjakan sesuatu mikir takut apa yang kita tulis ini udah bener nggak ya, apa yang kita kerjakan ini sudah searah nggak ya. Oke. Hal seperti apa yang Mbak Jihan lakukan ketika ada di ada di fase burnout seperti itu? Ketika di sesi ketika saya burn out itu saya biasanya mungkin lihat TikTok sebentar, mungkin 5-10 menit. Sengaja saya bisa mencharge untuk melanjutkan skripsi itu. Oke, kalau sebelumnya kan Mbak Jihan pernah mengalami kesulitan ketika Mbak Jihan itu menunda pengerjaan skripsi karena mengalihkan dengan hal lainnya. Kalau sekarang mungkin Mbak Jihan udah tahu nih, ada saatnya dimana aku bisa main TikTok, tapi ada saatnya dimana aku bisa mengerjakan dengan tepat ya Mbak Jihan. Berarti ada perkembangan di situ. Iya. Oke, tapi kalau dari sesi kemarin, apakah ada hal yang mengganjal sebelumnya yang ingin Mbak Jihan tanyakan atau Mbak Jihan rasakan? Ya mungkin itu sih kayak masih kurang percaya diri. Oh, berarti dikurang percaya diri. Iya, terus kayak sering overthinking kalau ngobrol sama orang lain. Oke, berarti Mbak Jihan merasa bahwa permasalahan deskripsi ini udah cukup teraman ya, Iya. bisa di Mbak Jihan tangani sendiri. Tapi mungkin permasalahan yang baru atau yang Mbak Jihan mau spesifikin lagi itu yang di Mbak Jihan. Iya, rasa percaya diri. Rasa percaya diri dan juga mau terbuka dengan orang lain. Oke, wah itu usaha yang sangat bagus ya Mbak Jihan. Mbak Jihan sudah mau untuk mencobanya dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, tapi ada nggak sih Mbak Jihan momen dimana ketika mau melakukan cara-cara itu ada kesulitan tersendiri, kayak misalnya Mbak Jihan yakin nih aku bisa untuk tetap ngerjain skripsi, tapi ada saatnya aku tuh tahu waktu untuk hiburan gitu. Kayak Mbak Jihan tuh udah tahu waktu, tapi ada saat dimana Mbak Jihan tuh malah ini kayak tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, seperti itu. Pasti ada sih ya, apalagi kan kayak awal-awal waktu mencoba untuk mengganti cara biar nggak burnout itu. Tapi mungkin awal-awal aja sih, jadi kayak mungkin kadang molor. Kalau nonton TikTok biasanya 10-15 menit harusnya, tapi jadi lebih 30 menit gitu. Oke, baik, gak apa-apa, itu kan manusiawi ya Mbak Jihan. Mbak Jihan sudah melakukan semaksimal mungkin dan kesalahan juga tidak apa-apa. Oke, nah saya sudah baca informat yang Mbak Jihan berikan kepada saya terkait dengan masalah-masalah kesulitan Mbak Jihan sendiri. Mbak Jihan bilang bahwa ketika skripsi itu Mbak Jihan menunda bukan karena malas, tapi karena mungkin dikaitkan dengan pengalaman masa lalu. Nah, aku di sini mau mengulik sedikit nih Mbak Jihan, bagaimana kehidupan Mbak Jihan saat SD, SMP maupun SMA saat itu. Mungkin bisa dari SD dulu ya Mbak Jihan ya, secara pelan aja nggak apa. Kalau SD mungkin ya masih kayak anak kecil pada umumnya ya, bermain, belajar, nggak ada nothing special. Jadi kayak ya udah, namanya anak SD pasti kita cuman ya udah belajar, main-main gitu. Terus kalau soal pertemanannya
SD mungkin aku masih banyak banget teman sih. Karena aku suka tipe anak yang suka ngobrol dengan orang banyak. Kalau SMP karena mondok, terus ya mondoknya kan pisah ya cowok cewek, jadi mungkin ya udah temen-temennya cewek-cewek aja gitu. Kalau SMA sebenarnya temen deket ada beberapa tapi cewek-cewek. Kalau cowok ya itu ya karena pengalaman ketika SMA tidak mengenakan jadi nggak begitu mengingat terlalu dalam ya. Oke, yang saya lihat di sini Mbak Jihan orangnya cukup terbuka ya pada saat SD maupun SMP. Namun ada perubahan sedikit nih, ada kesenjangan sedikit ketika Mbak Jihan sudah duduk di bangku SMA. Mbak Jihan ada mengalami pengalaman-pengalaman buruk mungkin atau pengalaman tidak mengenakan. Bisa Mbak Jihan ceritakan lebih spesifik secara perlahan apa yang Mbak Jihan alami pada saat waktu itu? Jadi dulu tuh waktu SMA tuh adalah beberapa anak-anak cowok yang suka bercanda, sering ngejek atau mengomentarin kehidupan saya. Awalnya mungkin saya anggap mereka itu hanya bercandaan aja, tapi ternyata terlalu sering, bahkan sampai instastory WA yang harusnya cuma buat teman-teman saya cewek, ternyata ada salah satu teman saya yang memberikan ke anak-anak cowok itu, sehingga menjadi bahasan yang menurut saya udah sangat keterlaluan sih. Maksudnya kayak bagi saya itu amat sangat menyakitkan. Jadi saya ya merasa bahwa kayak kok segininya banget sih gitu. Awal-awal mereka ya udah bercandaan mereka masih hal wajar, tapi lama kelamaan itu malah menjadi beban pikiran buat saya. Jadi saya merasa kurang pede, sering overthinking kalau ketemu orang-orang baru. Terus saya juga jadi orang yang lebih tertutup lah sekarang. Oke, itu hal yang sangat buruk dilakukan oleh teman-teman Mbak Jihan. Oke, Mbak Jihan itu merasa bahwa yang awalnya bercandaan itu menjadi hal yang sangat bullying dan perundungan tuh sejak kapan Mbak Jihan? Mbak Jihan merasakan hal itu pas kapan? Waktu SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3. Tapi apakah Mbak Jihan sendiri menyadari akan sesuatu yang wajar mereka bercandain, atau mungkin Mbak Jihan sedikit bingung dan juga kaget kenapa tiba-tiba mereka melakukan tindakan seperti itu? Jujur kaget ya kan ya, tapi emang anaknya tuh emang suka ngejek gitu, maksudnya kayak dia suka emang merundung. Sebenarnya nggak hanya aku doang sih, ada beberapa anak yang menurutku dia kurang, tapi terus akhirnya dia dirundung juga. Berarti dia melakukan hal seperti itu bukan ke Mbak Jihan doang, melainkan ke orang lain ya Mbak Jihan? Iya. Oke, apakah cukup banyak yang ia lakukan seperti itu? Mungkin 2 sampai 3 orang itu di kelas ya, nggak tahu kalau di tempat lain. Tapi saat dia melakukan hal seperti itu, apakah teman-teman Mbak Jihan normalisasi atau mungkin berpandangan yang berbeda bahwa itu hal yang sangat menyakitkan dan perundungan seperti itu? Kalau temen ini yang dimaksud itu teman-teman dekat saya atau? Oke, mungkin untuk yang pertama teman sekelas dulu, nanti kita mengarah pada teman dekatnya Mbak Jihan. Kalau teman kelas ya, khususnya kalau cowok-cowok malah ikut-ikutan. Kalau nggak ikut-ikutan mungkin mereka hanya diam. Kalau temen dekat mungkin mereka bilangnya itu bercanda. Ya mungkin bercanda, tapi kan ketika kita bercanda harusnya ada batas wajarnya kan. Nggak semua orang tuh nerima bercandaan kalian gitu. Oke. Kalau dari teman dekatnya Mbak Jihan sendiri, apakah sama seperti itu? Kalau temen deket ya mereka nggak diam sih, cuman kadang suka kayak terus udah gitu. Tapi ya kadang ketika aku cerita, ya mungkin cerita kayak singkat, mereka cuman bilangnya halah cuman bercanda gitu. Mungkin ini salah satu hal yang bikin Mbak Jihan lebih tertutup ya, lebih untuk berpikir 2 kali untuk bisa cerita ke orang lain. Iya benar. Oke. Nah itu respon teman-teman Mbak Jihan. Tapi kalau di rumah seperti apa Mbak Jihan? Kalau di rumah jujur aku emang anaknya juga
tertutup ke orang tua, karena ya pasti kan orang tua juga punya permasalahan yang lebih berat ya daripada kita. Jadi kayak ya udah itu masalahku, jadi pendem-pendem sendiri. Kalau nangis pun ya udah nangis sendiri. Mbak Jihan pasti merasakan bahwa kehidupan Mbak Jihan di SMA, pengalaman pahit itu pasti memengaruhi cara Mbak Jihan berinteraksi dengan orang saat ini ya Mbak Jihan. Ya, Apa hal yang paling dirasakan dan juga itu sangat memiliki hal yang ingin Mbak Jihan rubah? sebenarnya kan aku tuh dulu anaknya ekstrovert ya. Maksudnya aku suka bertemu dengan orang lain, aku suka bercanda, dan pokoknya intinya aku suka mencharge energiku dengan ngobrol dengan orang lain. Tapi semenjak kejadian itu aku tuh lebih kayak kurang percaya diri. Aku tuh merasa kayak kenapa aku harus merasa nggak baik gitu loh buat orang lain. Terus aku juga merasa kalau misal mereka nyaman gak ya sama aku, mereka mau gak ya dengerin ceritaku. Terus sekarang aku juga merasa lebih introvert sih, aku jarang lebih cepat habis energi ketika bertemu orang banyak. Oke. Tapi di sini Mbak Jihan merasa bahwa itu merupakan dampak saat pengalaman di masa lalu atau merupakan lebih ke hukuman diri sendiri? Mungkin kalau dibilang dampak, iya sih, karena kejadian itu tuh aku merasa kayak aku lebih ke menutup diri gitu, karena aku nggak mau orang lain takutnya nggak nyaman sama aku takutnya ada yang salah dari diri aku gitu. Oke. Tapi ketika itu hanya menjadi persepsi, apakah ada bukti yang membuktikan bahwa oh ternyata benar ya aku bikin orang nggak nyaman, atau mungkin cuma persepsi yang dipikiran Mbak Jihan aja? Lebih ke persepsi sih. Kalau bukti, setelah mungkin beberapa kali aku bertemu dengan orang lain, kayak aku mungkin ngobrol dengan orang lain tuh masih aman aja. Cuman ya itu ketika persepsi-persepsi datang itu aku suka kayak kenapa begini gitu. Tapi untuk saat ini Mbak Jihan ketika merasa itu adalah sebuah permasalahan, Mbak Jihan masih belum bisa melawan hal itu ya? Iya. Masih Mbak Jihan, oke, seperti itu. Kalau tadi menyinggung tentang keluarga Mbak Jihan kan di sini saya lihat cukup ini ya, kekeluargaannya masih tidak terlihat secara emosional. Saya dengar-dengar tadi, mungkin Mbak Jihan bisa ceritakan terkait dengan kehidupan Mbak Jihan di sekolah, mohon maaf, di rumah Mbak Jihan. Mbak Jihan tuh anak keberapa ya kalau boleh tahu? Kebetulan tuh aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak dan aku punya adik satu. Terus apa lagi? Keluarga aku kebetulan adikku udah nggak ada. Terus ya aku nggak begitu dekat dengan keluargaku. Aku jarang cerita dengan keluargaku. Bahkan ketika aku di perantauan pun aku jarang telepon keluargaku. Sebelumnya berduka cita ya Mbak Jihan ya. Kalau boleh tahu Mbak Jihan ditinggal ayah itu waktu kelas berapa? Aku ditinggal ayah tuh waktu kuliah semester 1, awal-awal masuk kuliah. Meskipun di sini Mbak Jihan merasa kurang dekat dengan orang tua Mbak Jihan, tentunya Mbak Jihan merasakan kedukaan yang sangat dalam ya Mbak Jihan. Mungkin Mbak Jihan bisa definisikan kedukaan seperti apa sih yang Mbak Jihan rasakan pada saat waktu itu? Kalau karena ditinggal ayah ya, sebenarnya aku agak lumayan dekat sama ayahku, karena ya ayahku kan udah lama sakit, jadi aku yang merawat. Waktu ditinggal tuh ya emang sedih banget, tapi aku nggak nangis karena kayak ya udah ayahku udah sehat di atas, jadi kayak buat apa nangis. Kalau dibilang sedih pasti sedih, karena deket banget gitu antara, maksudnya dari kakak dan adikku yang paling deket sama ayah tuh aku. Jadi kayak ayahku apa-apa nyuruh aku, ya mungkin lebih ke ini sih, kayak jadi jarang ada yang nyuruh-nyuruh. Kan biasanya ada yang minta tolong ini, minta tolong itu, sekarang nggak ada lagi. Oke, terus berduka cita ya Mbak Jihan ya. Oke, tadi Mbak Jihan merasakan kesedihan yang sangat mendalam, tapi mengapa, alasan seperti apa yang Mbak Jihan yakinkan kenapa Mbak Jihan gak usah nangis? Buat apa sih nangis? Kenapa Mbak Jihan beralasan hal seperti itu? Karena sebenarnya kalau dibilang seneng enggak ya, cuman kayak aku lebih ikhlas, aku lebih
merasa bahwa ayahku tuh lebih bahagia di atas karena udah nggak sakit lagi kan. Udah berapa tahun ya sakit, 3 tahun sakit kan, kasihan kalau sakit terus ya namanya istrinya kan juga pasti sering kayak ketika ayah sakit kan istrinya kan sering ya yang jagain, jadi biar namanya di masa tua kan kasihan juga kalau lama-lama sakitnya. Terus kenapa kalau nggak nangis? Sebenarnya dari kedua saudaraku sama aku dan umiku tuh sempat pernah membahas ketika udah ayah tuh udah mau nggak ada gitu, kayak udah nggak, terus aku bilang kayak udah nggak apa-apa, ikhlasin aja karena kasihan ngelihatnya udah harus bolak-balik cuci darah dan segala macamnya. Jadi kayak nggak apa-apa, ikhlasin aja, pasti Abi itu lebih bahagia di atas, aku bilang gitu. Jadi di antara kedua saudaraku yang paling ikhlas tuh aku. Oke, Mbak Jihan sudah ikhlas ya atas kehilangan, atas kepergian Bapak Mbak Jihan. Seseorang itu kan dalam mengekspresikan kesedihannya berbeda-beda ya dalam melampiaskan emosinya. Sedangkan di sini ketika Mbak Jihan merasa sedih atas kehilangan ayah Mbak Jihan tidak menangis. Tapi ekspresi seperti apa sih yang Mbak Jihan lampiaskan saat waktu itu? Ekspresi ya, atau hal-hal yang ini yang mungkin berdampak ya. Iya betul. Kalau hal-hal yang berdampak, sebenarnya IPK aku sempat turun sih waktu ayahku nggak ada. Aku makin ngerasa buat apa aku kuliah kalau misal orang yang mau buat aku bahagia itu udah nggak ada gitu. Oke, membuat aku bahagia. Iya. Mengapa Mbak Jihan menganggap hal seperti itu? Maksudnya di sini hal bahagia seperti apa yang Mbak Jihan jadikan standar? Karena kan beda ya antara ayah dengan ibu ya. Kalau ibu kan bukan tipe orang yang gampang menuruti apa yang kita mau, sedangkan ayah tuh apa yang kita mau tuh selalu diturutin, diusahakan, dan ayah tuh kayak selalu berusaha buat anaknya tuh selalu happy, selalu merasa bahwa punya ayah gitu. Dan jujur kan aku baru deket sama ayahku tuh ketika ayahku sakit, jadi kayak aku merasa orang paling bahagia yang akhirnya bisa deket sama ayah setelah sekian lama tuh gak deket tuh. Oke. Setelah sekian lama itu kenapa ya Mbak Jihan? Kenapa Mbak Jihan merasakan kedekatan itu baru-baru aja ketika ayah Mbak Jihan sakit? Apakah ditinggal merantau atau seperti apa? Ayahku kan tipe orang yang kerja ya, jadi kayak hampir tiap hari tuh nggak ada di rumah, jarang ada di rumah. Terus sekalinya ada di rumah selalu kerja di tempat kerjanya. Terus kalau malam tuh juga lebih sering keluar, mungkin ngafe atau ya main biliar gitu. Jadi kayak jarang deket, baru deket tuh ya waktu sakit-sakitnya kan udah nggak bisa kemana-mana juga kan. Oke. Pada saat itu kalau misalnya Mbak Jihan merasa Mbak Jihan lebih hadir untuk ayah Mbak Jihan, gimana kalau kakak atau mungkin adiknya Mbak Jihan? Apakah karena masih kecil jadi kurang ini ya, kurang ada untuk ayahnya atau seperti apa? Kalau adik mungkin sebenarnya ada di situ, cuman namanya anak kecil ya, masih sering-seringnya main. Terus kalau kakak, kebetulan tuh sifat kakak sama Abi itu saling sama gitu loh, Oh sama. sama-sama keras kepala, jadi ketika disatukan itu berantem terus. Berbeda dengan Mbak Jihan, kalau Mbak Jihan anak seperti apa sih? Aku tuh tipe anak yang lebih sering mengalah ya, jadi kayak ketika ada sesuatu apapun pasti aku yang harus ngalah gitu. Kepergian ayah Mbak Jihan merasa ada tantangan tersendiri seperti waktu itu IPK Mbak Jihan turun ya. Apa sih yang satu Mbak Jihan rasakan? Kenapa Mbak Jihan ada struggle di situ? Seperti apa? Ceritakan lebih spesifik mungkin. Kalau struggle-nya ya, mungkin tuh biasanya tuh aku tuh tipe anak yang kadang suka nanya-nanya pelajaran ke ayah. Kayak sering ngobrol membahas sesuatu hal yang mungkin kadang di luar nalar tapi ayah tuh bisa jawab gitu. Tapi semenjak gak ada tuh saya kayak
merasa bahwa dunia saya udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak buat apa saya kuliah gitu. Oke. Hmm, apakah Mbak Jihan pernah mencoba untuk tetap terus nanya-nanya tentang apa yang Mbak Jihan kepokan pada saat itu tuh ke orang lain? Seperti ke ibu Mbak Jihan. Mungkin Mbak Jihan bisa ceritakan lebih lanjut tentang ibunya Mbak Jihan, kedekatan dengan ibunya, dan sosok seperti apa ibu Mbak Jihan? Kalau ibu ya, Mm-mm. kalau ibu tuh aku malah lebih suka tentang nanya tentang masak-masak atau Mm-mm. permasak-masakan gitu ya. Kalau misal dibilang deket, deketnya tuh lumayan. Maksudnya dalam sosok kehadiran tuh ada. Cuman aku emang tipe anak yang jarang cerita apapun gitu loh ke siapapun. Bahkan ke orang tua aku pun enggak. Cuman aku lebih suka ya udah ngobrol biasa gitu kayak gimana, mau dibantu apa, atau mungkin kalau diajak ke pasar aku tuh suka sambil cerita-cerita. Tapi aku nggak pernah menceritakan diriku, aku selalu menceritakan orang lain. Mm-mm. Jadi kayak aku ngobrol ini loh kayak gini-gini, jadi gitu. Oke, alasan seperti apa Mbak Jihan? Kenapa Mbak Jihan kurang untuk menceritakan tentang diri Mbak Jihan sendiri? Karena kalau dipikir ya, ketika kita menceritakan masalah kita, pasti orang tua tuh jadi ikut kepikiran gitu. Jadi merasa sedih juga, jadi makanya aku nggak pernah cerita. Oke. Tapi ketika Mbak Jihan tuh nggak pernah cerita apa-apa ke orang tua, kepada ibu Mbak Jihan sendiri, apakah ibu Mbak Jihan pernah mencoba untuk menanyakan tentang Mbak Jihan? Umiku adalah tipe anak yang emang tipe orang yang cuek ya, maksudnya kayak yang ya udah emang nggak pernah nanya-nanya, mungkin nanya soal IPK atau apa aja, Mm-mm. jadi nggak nanya tentang kamu gimana hari ini, apa kabarnya dan segala macem. Oke. Tapi Mbak Jihan masih merasakan kehangatan dari ibu Mbak Jihan demikian? Kalau kehangatan masih sih, karena kayak ya namanya anak merantau ya, pasti Mm-mm. kayak butuh makan atau butuh sesuatu kan pasti kita minta dibawain ya, Oh, jadi betul kayak sekali. ya masih lah. Oke. Hmm, struggle-struggle yang Mbak Jihan alami pada saat fase-fase awal kehilangan ayah Mbak Jihan itu tuh berapa lama Mbak Jihan? 2 semester mungkin, jadi semester Dua satu sampai semester. semester 2. Oke, fasenya seperti apa aja yang bisa Mbak Jihan ceritakan saat ini? Struggle-nya ya, Iya, mungkin pada awal, di tengah dan di akhir seperti apa? mungkin aku lebih kan ketika ayahku nggak ada, aku nggak nangis di depan orang-orang ya, Mm-mm. maksudnya di depan orang tua, di depan ibu atau di depan kakak tuh aku nggak pernah nangis. Tapi ketika sendirian, makanya aku nggak suka kesepian tuh, Mm-mm. karena aku suka kepikiran kayak harusnya abiku masih ada, harusnya Mm-mm. aku bisa bahagiain dulu sebelum nggak ada. Oke, mengapa Mbak Jihan merasa Mbak Jihan tuh belum bahagian abinya Mbak Jihan? Karena ya namanya masih anak, ya mungkin bagi Abi itu kan mungkin udah bahagiain ya, maksudnya dengan aku bisa kuliah, aku punya prestasi dan segala macam. Tapi bagiku kan ketika kita membahagiakan itu kayak mungkin kita ngajak liburan, kita ngajak jalan-jalan, terus Mm-mm. kita mungkin adalah sesekali mungkin kita bisa nginep di mana atau di mana yang seenggaknya kita bisa family time gitu. Oke, berarti standar kebahagiaan itu dibuat oleh Mbak Jihan sendiri ya? Ya, Oke, tapi mungkin Mbak Jihan jangan gitu gak lu? Oke, oke Mbak Jihan, terima kasih ya atas cerita yang Mbak Jihan sampaikan. Tapi perlu kita sadari Mbak Jihan bahwa kepergian itu bukan di dalam kendali kita, itu di luar kendali kita. Dan Mbak Jihan juga tidak memiliki kekuatan sekuat itu untuk bisa mengendalikan kepergian seseorang, dan juga mengendalikan bahwa Mbak Jihan bisa membahagiakan seperti ini seperti itu. Tapi kalau bisa mengulang di masa lalu, ketika ayah Mbak Jihan masih ada, apa sih yang ingin Mbak Jihan sampaikan, dan juga apa sih yang ingin Mbak Jihan raih sehingga Mbak Jihan merasa puas atas hal itu? kalau yang ingin disampaikan mungkin apa ya, lebih lebih banyak kumpul keluarga, lebih sering ada di rumah, terus jangan kerja kerja terus. Sebenarnya kita nggak butuh uang, tapi
ya mungkin sebenarnya semua butuh uang, tapi eh, kan waktu kan nggak bisa dibeli dengan uang ya, jadi kayak lebih memilih waktu daripada uang itu. Terus kalau apa yang mau diraih, mungkin lebih banyak prestasi yang bisa diambil sih, dan harusnya aku bisa kuliah di kedinasan sesuai apa yang dimau orang tua gitu. Ketika Mbak Jihan menyinggung terkait dengan waktu, bahwa uang nggak bisa digantikan dengan waktu, apakah Mbak Jihan sudah memberikan waktu secara keseluruhan untuk orang tua Mbak Jihan, kepada ibu Mbak Jihan untuk sekarang? Kalau untuk sekarang sih mungkin kalau di telepon aku masih iya, tapi ya mungkin aku kalau disuruh-suruh masih oke, tapi karena lagi kuliah jadi aku emang lagi jarang pulang. Oke. Terus juga Mbak Jihan menyinggung bahwa Mbak Jihan mau kedinasan karena ayah Mbak Jihan ya. Berarti minat Mbak Jihan di perkuliahan itu baru muncul ketika apa tuh Mbak Jihan? Apakah emang selaras antara apa yang diinginkan ayahnya Mbak Jihan dengan apa yang Mbak Jihan inginkan? Sebenarnya kalau di kuliah sekarang itu emang kepinginanku. Dulu awalnya sebenarnya aku pengen ngambil K3. Cuman karena kata ayah terlalu pekerjaannya nantinya bakal terlalu laki banget dan sering ada di luar Jawa, jadi akhirnya aku ngambilnya kesehatan masyarakat. Terus kalau misal kedinasan itu mungkin ayah saya berpikir bahwa ketika saya masuk kedinasan saya nggak perlu bingung mencari kerja ke depannya, jadi udah langsung dapat gitu. Oh iya, Mbak Jihan apakah sudah pernah mencoba kesempatan mengikuti kedinasan saat itu, pada saat ayah Mbak Jihan masih? Saat itu masih, saya pernah mencoba sekali, tapi ketika tahu bahwa saingan-saingan saya itu orang-orang yang ternyata udah gak biar untuk nyoba lagi di kedinasan itu, jadi saya merasa bahwa pasti nggak dapet gitu. Oke, apakah Mbak Jihan mengatakan kepada orang tua Mbak Jihan terkait apa yang Mbak Jihan rasakan saat itu, kepada yang Mbak Jihan terutama, bahwa ya aku mengalami struggle, aku sedikit takut karena melihat saingan-saingan di luar sana, seperti itu mungkin. Kalau struggle ya, mungkin ketika bicara ke orang tua pasti pernah sih. Lebih ke mungkin saat itu tes kedinasan itu lebih agak terakhir kan. Jadi sedangkan waktu itu UTBK sudah keluar duluan. Jadi saya merasa aman kalau misal saya nggak lulus kedinasan, tapi karena tetap suruh coba terus coba, saya bilang kayak ya kalau nggak diterima nggak apa-apa loh ya, jangan marah-marah, soalnya aku merasa bahwa kedinasan itu ya susah, jadi harus belajarnya juga nggak hanya beberapa bulan, harus bertahun gitu. Ketika mengatakan hal seperti itu, bagaimana respon ayah pada saat? Kalau ayah mungkin ya nyemangatin lah ya, maksudnya kayak ya nggak apa-apa dicoba aja, siapa tahu rezekinya. Tapi nggak apa-apa, balik lagi ke kamunya, jadi kayak kalau nggak diterima ya nggak apa-apa gitu. Mbak Jihan sudah berusaha semaksimal mungkin, dan yang Mbak Jihan juga mengerti ya bahwa kemampuan seseorang itu berbeda-beda, memiliki kapasitas sendiri. Oke. Apakah Mbak Jihan meskipun merasa sudah ikhlas atas kepergian ayahanda Mbak Jihan masih merasakan adanya keganjilan sendiri? Tadi saya dengar Mbak Jihan masih sulit ya untuk kayak menerima bahwa aku belum bagian ayah. Nah, seperti itu. Kalau ini mungkin ya kayak kadang lihat teman-teman suka ditanyain sama ayahnya kayak gimana kuliahnya, ada suka iri, kadang suka kayak kok ayahku nggak ada sih, jadi kayak nggak pernah ditanyain. Terus mungkin ya lebih sering ini sih, kayak bukan menutup diri juga, tapi lebih merasa bahwa harusnya ayahku masih ada, jadi aku bisa ngapain aja sama ayah, aku bisa sering-sering nanya dan segala macam. Sering kan namanya kuliah pasti ada struggle ya, pasti ada hal-hal yang dipikirkan yang kadang bisa dijawab sama orang tua gitu, tapi kok aku nggak ada yang jawab.
ketika Mbak Jihan sedang di fase tersebut tiba-tiba mikir hal seperti itu, apa yang Mbak Jihan lakukan saat itu? Mungkin Mbak Jihan melampiaskan dengan ya melampiaskan kepikiran aja sehingga itu mengarah pada fisik Mbak Jihan, atau mungkin cuma sekedar berlalu lalang aja? Kalau melampiaskan ya aku lebih suka nangis. Mungkin suka tiba-tiba keluar malam, karena ya itu ketika kesepian itu suka mikir kayak kenapa harus gini sih, dan itu kayak malah menjadi nggak baik buat diri kita sendiri gitu. Mbak Jihan sadar bahwa itu hal yang tidak baik untuk diri Mbak Jihan sendiri, dan di sisi lain Mbak Jihan masih belum bisa terbuka kepada orang lain ya terkait apa yang Mbak Jihan alami. Oke. Meskipun ke teman sendiri, apakah Mbak Jihan juga agak sulit untuk terbuka saat ini? Sulit sih, masih sulit, karena ya itu saya merasa bahwa semua orang punya masalah, jadi kayak ngapain aku cerita masalahku. Tapi Mbak Jihan mau tanya dulu di sini, ketika ada teman Mbak Jihan yang menceritakan hambatan yang dia miliki, kesulitan yang dia rasakan, apakah Mbak Jihan ini berpikir bahwa orang ini punya masalah, kenapa nggak bisa nyelesain sendiri ya, kenapa cerita ke aku? Aku mungkin kalau ke temen ya itu nggak tahu ya, masih belum bisa terbuka mungkin. Sedangkan kalau kayak ke psikolog mungkin aku bisa mendapatkan jawabannya, terus aku akhirnya bisa cerita ke temanku juga gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Jihan ya. Ketika Mbak Jihan menolak untuk cerita ke orang lain, apakah Mbak Jihan juga menolak ketika diceritakan masalah dari orang lain? Nah, tidak, karena aku lebih suka dengerin orang cerita. Tapi apakah Mbak Jihan mempersepsikan bahwa orang ini tuh nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri? Sebenarnya kalau merasa mereka nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, mungkin karena kita berpikir karena saking banyaknya masalah, kan bingung pasti yang menyelesaikan masalah yang mana dulu. Mungkin kalau aku tahu temanku cerita ke aku, mungkin dia cuma ingin berbagi cerita aja, jadi tanpa ngasih solusi pun mereka merasa bahwa didengarkan itu sudah cukup gitu. Hal tersebut merupakan hal yang sangat baik dimiliki oleh Mbak Jihan, dan tetapi di sini Mbak Jihan belum bisa untuk memirroring atas apa yang Mbak Jihan lakukan kepada orang lain, untuk Mbak Jihan bisa lakukan itu ke orang lain juga ya Mbak Jihan ya. Iya, benar. Oke, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa permasalahan di awal itu kan skripsi ya Mbak Jihan. Namun di skripsi itu Mbak Jihan merasa bisa lebih tenang. Mbak Jihan merasa bisa meregulasi emosi Mbak Jihan, bisa nge-coping juga. Nah, permasalahan selanjutnya itu ada di ketika Mbak Jihan kehilangan ayahanda Mbak Jihan yang Mbak Jihan sayangi. Meskipun Mbak Jihan merasa ikhlas, tapi ada hal-hal yang sedikit mengganjal yang Mbak Jihan sangat sayangkan dan ingin mengulang hal tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah Mbak Jihan ini ya, belum bisa terbuka kepada orang lain, tapi Mbak Jihan masih memiliki keinginan untuk keinginan terbuka ke orang lain, seperti itu ya Mbak Jihan ya. Oke, coba deh aku mau ngasih waktu ke Mbak Jihan untuk tarik nafas terlebih dahulu. Oke, silakan buang nafasnya. Terus dalam hati silakan Mbak Jihan puji atas apa yang Mbak Jihan telah lakukan hingga saat ini, yang telah Mbak Jihan lewati rintangan-rintangan yang sangat sulit dan juga rumit, yang tentunya belum semua orang bisa kuat melewati hal seperti ini. Silahkan ucapkan terima kasih atas apa yang Mbak Jihan lakukan ya. Oke. Nah, untuk kedepannya mungkin Mbak Jihan di sini kesepakatan yang bisa kita temukan adalah belajar untuk mengubah persepsi terlebih dahulu, memirroring persepsi Mbak Jihan yang baik kepada orang lain untuk Mbak Jihan sendiri. Seperti misalnya Mbak Jihan kan gak mau terbuka kepada orang lain, menganggap itu beban untuk orang lain. Tapi di sisi lain Mbak Jihan tuh tapi Mbak Jihan tuh mau untuk bukan menganggap bahwa ketika orang lain bercerita ke Mbak Jihan tuh hal yang memalukan, bukan hal yang bikin beban, enggak kan. Nah itu bisa Mbak Jihan terapkan juga ketika Mbak Jihan punya masalah. Mbak Jihan tuh gak apa-apa untuk cerita ke orang lain, karena balik lagi seperti sesi pertama Mbak Jihan, seperti yang saya sampaikan ya, manusia adalah makhluk
Sosial. harus bisa Sosialisasi. iya, seperti itu. Meskipun cukup sulit, nggak bisa gampang, tapi Mbak Jihan bisa lakukan ini di sekitar dulu, step by step, pelan-pelan hingga menyebar lebih luas nantinya ya Mbak Jihan. Terus untuk bullying yang pernah Mbak Jihan alami, saya turut sedih atas apa yang Mbak Jihan alami. Oke, apakah Mbak Jihan sudah memaafkan atas apa yang mereka lakukan saat itu? Di saat ini, Sudah. apakah beneran sudah memaafkan Mbak Jihan? Sudah. Oke. Oke. Makasih Mbak Jihan udah percaya kepada saya, sudah menceritakan apa yang Mbak Jihan alami, dan juga semoga praktik konseling kita saat ini, sesi terakhir ini, bisa memiliki dampak yang baik ke depannya, seperti Mbak Jihan bisa lebih terbuka, Mbak Jihan lebih mudah ketika menjalani fase skripsi, dan juga Mbak Jihan lebih selain ikhlas, Mbak Jihan juga harus lebih menerima diri Mbak Jihan sendiri, harus memaafkan diri Mbak Jihan. Sebelum saya tutup praktik konselingnya, apakah Mbak Jihan mau ada yang disampaikan terlebih dahulu? Mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya, memberikan solusi-solusi yang bisa saya ambil untuk kedepannya. Oke, saya terima kasih kembali ya Mbak Jihan. Semoga untuk kedepannya Mbak Jihan lebih lancar lagi, begitupun dengan skripsinya bisa selesai dengan baik dan juga cukup memuaskan ya Mbak Jihan ya. Kalau misalnya Mbak Jihan merasa masih membutuhkan saya, silakan hubungi saja. Baik, konseling ditutup. Terima kasih Mbak Jihan. Sehat selalu ya Mbak Jihan. Hati-hati pulangnya.